Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifulia Tula. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen evaluasi bentuk teks dan non-teks. Pertama yaitu instrumen evaluasi bentuk teks, di mana teks tertulis bentuk uraian terdiri dari teks tertulis bentuk uraian teks atau tertulis lisan dan perbuatan. Kedua yaitu observasi atau pengalaman. Ketiga yaitu wawancara. Di sini teman-teman perlu mengetahui apa itu teks tertulis. Jadi teks tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Kemudian jenis-jenis atau bentuk teks uraian dilihat dari luas sempitnya materi atau masalah yang ditanyakan. Soal tes bentuk esai atau uraian memiliki dua bentuk, yaitu esai uraian terbatas dan esai uraian bebas. Sedangkan pada soal uraian non-objektif, pedoman penskoran dinyatakan dalam rentang 0 sampai 4 atau 0 sampai 10, sehingga pemberian skor atau penentuan kualitas jawaban sedikit banyaknya akan dipengaruhi oleh unsur subjektif si pemberi skor. Untuk mengurangi subjektivitas ini dapat dilakukan dengan cara membuat pedoman penskoran secara rinci dan jelas, sehingga pemberian skor dapat relatif sama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tes hasil belajar bentuk objektif. Di sini teman-teman juga perlu mengetahui salah satu bentuk tes objektif adalah soal bentuk pilihan ganda, di mana soal bentuk pilihan ganda merupakan soal yang telah disediakan pilihan jawabannya. Tes objektif juga bisa disebut sebagai teks jawaban singkat. Nah, di sini terdapat 4 macam teks objektif, yaitu tes jawaban benar salah, kedua pilihan ganda, yang ketiga isian, dan yang keempat penjodohan. Poin selanjutnya yaitu tes tindakan teks perbuatan atau tindakan dimaksudkan untuk bagaimana kita bisa mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam teks perbuatan, persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Pada intinya ada dua unsur yang bisa dijadikan bahan penilaian dalam teks perbuatan, yaitu proses dan produk. Nah, setelah mengetahui instrumen evaluasi bentuk teks, selanjutnya kita akan membahas instrumen evaluasi bentuk non-teks, di mana dalam instrumen evaluasi bentuk non-teks terdapat daftar cetak, skala rentang, penilaian sikap, penilaian proyek, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian diri. Yang pertama kita bahas mengenai daftar cetak. Daftar cetak adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Penilaian tinggal memberikan tanda centang pada tiap-tiap aspek sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Kemudian skala rentang. Adapun rumus rentang skala, yang pertama kita perhatikan mengenai rumus yang disediakan dengan keterangan M sama dengan skor maksimal, N sama dengan skor minimal, dan B sama dengan banyaknya kelas.
Dengan demikian, rentan skala berdasarkan tingkat kepuasan tiap variabel, yaitu sangat tidak puas, ragu-ragu, adapun yang puas dan sangat puas. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk rentan skala tingkat kepuasan secara keseluruhan, yakni dari semua variabel dan semua responden. Kemudian poin selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian kompetensi sikap yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk mengukur sikap siswa selama di kelas sebagai hasil program pembelajaran, baik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Poin selanjutnya yaitu poin penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Intensitas pelaksanaannya didasarkan pada tuntutan KD. Teman-teman bisa melihat contohnya. Poin selanjutnya yaitu penilaian produk. Merupakan kegiatan penilaian suatu proses pembuatan dan kualitas hasil dari sebuah produk tertentu. Penilaian produk dapat menstimulus peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya menghasilkan sebuah karya. Contohnya penilaian produk diantaranya membuat kerajinan, karya sastra, laporan eksperimen, menciptakan tarian, lukisan, aransemen musik, membuat naskah drama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio dilakukan minimal setiap akhir semester. Instrumen pelaksanaan penilaian didasarkan pada tuntutan KD. Kemudian penilaian diri, di mana penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.